Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan presentasi yang sudah kami susun mengenai komite audit, peran, tanggung jawab, dan keefektifannya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dava Putra Kedua Sumitro. Nama saya Muhammad Fadli Rosadi. Nama saya Faris Satya Rahman. Ya, lanjut saja di materi pertama. Next. Yang pertama ada komite audit. Komite audit merupakan bagian dari mekanisme tata kelola yang dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor 9 I5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang kemudian diubah jadi POJK karena kan berubah alih tanggung jawab dari Bapepam ke OJK pada tanggal 23 Desember 2015 dan Peraturan BI Nomor 1A yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik memiliki komite audit. Selanjutnya, berdasarkan POJK Nomor 55 Tahun 2015, pembentukan komite audit memiliki syarat yang terdiri dari sebagai berikut. Pertama, minimal terdiri dari 3 orang anggota yang terdiri dari 1 ketua dari komisaris independen dan 2 dari pihak eksternal. Yang kedua, komite audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, masa tugas tidak boleh lebih lama dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Selanjutnya ada persyaratan untuk anggota komite audit itu sendiri. Yang pertama, harus memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman yang tinggi serta cara berkomunikasi yang baik. Yang kedua, memahami laporan keuangan dan bisnis usaha perseroan, khususnya dalam yang terkait dalam proses audit, manajemen risiko, dan lainnya. Yang ketiga, memiliki paling sedikit 1 anggota yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan. Lalu ada peran komite audit. Komite audit sendiri memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan perusahaan terkait dengan penelaahan informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian internal dalam perusahaan, komite audit memiliki peranan penting dalam penerapan prinsip good corporate governance. Nah, ini terdiri dari pemenuhan DCG perusahaan, lalu berperan dalam enterprise risk management. Selain itu, komite audit juga berperan sebagai mitra auditor internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dari komite audit itu sendiri. Jadi, komite audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan Bapepam LK yang diperbarui oleh peraturan OJK. Nah, komite audit ini harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya atau tugasnya itu ke Dewan Komisaris itu sendiri juga. Next. Next, Di. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab dari komite audit. Ini saya memberikan 10 tanggung jawab dari komite audit. Yang pertama itu adalah melakukan penelaahan terkait informasi keuangan perusahaan. Yang kedua itu adalah melakukan penelaahan terkait ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan akuntan publik yang akan bekerja untuk perusahaan itu. Yang keempat adalah melakukan evaluasi kinerja audit dari perusahaan KAP yang ditunjuk perusahaan untuk mengaudit perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan audit internal dalam perusahaan. Selanjutnya, memantau manajemen risiko dan internal kontrol yang dilakukan Dewan Direksi.
Selanjutnya adalah melakukan pemantauan akan adanya konflik of interest atau konflik kepentingan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris agar bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris itu. Yang kesembilan adalah membuat laporan tahunan atau annual report pelaksanaan kegiatan komite audit. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas komite audit dan juga kualitas dari audit itu sendiri. Salah satu tanggung jawab komite audit yaitu adalah menilai sebuah laporan audit dari auditor eksternal. Kedudukan komite audit yang merupakan bagian dari Dewan Komisaris dan dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan itu sendiri. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Next. Nah, komite audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan juga prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah. Next. Nah, untuk efektivitas itu sendiri ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah pemahaman pengendalian internal diperoleh dari presentasi manajemen perusahaan mengenai desain dan implementasi pengendalian internal. Yang kedua, komite audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari internal audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, komite audit dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja internal audit. Yang keempat, komite audit harus berkoordinasi dengan internal audit. Yang kelima, dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, komite audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. Yang keenam, setiap awal tahun komite audit mereview dan memberikan masukan atas PKPT atau yang lebih dikenal dengan program kerja pemeriksaan tahunan yang disusun oleh internal audit. Yang ketujuh, pemberitahuan maupun penunjukan kerja internal audit atau perubahan struktur organisasi internal audit dengan memperhatikan saran dari Dewan Komisaris atau komite audit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga informasi yang kita berikan dapat dipahami oleh kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.